Kabar bahagia, sudah siap disalurkan dana senilai 78 triliun rupiah khusus untuk bantuan sosial di tahun ini. Nah, kira-kira anggaran senilai 78 triliun ini yang sudah akan siap cair ini untuk bantuan apa saja? Dan siapa sajakah untuk target penerimanya? Nah, akan kita bahas tuntas dalam kesempatan video kali ini, so pastikan simak video ini sampai habis. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah dan juga informasi bermanfaat lainnya. Pastikan teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi update di program bantuan pemerintah sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, sobat, di sini kita ada kabar gembira ya teman-teman, dan ada anggaran 78 triliun di tahun ini ya untuk bantuan sosial, dan dana ini sudah siap dicairkan teman-teman. Nah, di mana untuk senilai anggaran 78 triliun ini informasinya kita dapatkan dari halaman resmi Kemensos RI teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, di mana dari 78 triliun anggaran tersebut itu masih dibagi dengan beberapa poin teman-teman. Nah, jadi di sini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada perlindungan sosial dengan nominal yang diterima 74 triliun teman-teman. Oke, lanjut di sini untuk yang 4 triliun akan digunakan untuk program kebencanaan dan kelompok rentan. Nah, jadi di sini dengan anggaran tersebut pun masih digolongkan menjadi dua. Nah, jadi di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks teman-teman, Kementerian Sosial terus meningkatkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Lalu Kementerian Sosial juga memastikan pengelolaan anggaran bantuan sosial berjalan efektif dan efisiensi. Nah, untuk tahun 2023 ini anggarannya lumayan ya, yang seperti saya tunjukkan tadi ada 78 triliun. Dan Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini menyatakan sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja bantuan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Nah, di sini untuk anggaran yang paling besar dialokasikan untuk program sembako, bantuan pangan non-tunai atau BPNT dengan nilainya itu 45,1 triliun yang menjangkau 18,8 keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah, selanjutnya program Keluarga Harapan PKH dengan jumlah anggaran sebesar 28,7 triliun untuk 10 juta KPM. Lanjut, selain dua program di atas, saat ini Kemensos tengah mengembangkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Nah, bagi penerima bansos berusia produktif, PENA memfasilitasi modal usaha bagi KPM agar mampu mandiri secara finansial dan sosial. Pada tahun 2023 direncanakan sebanyak 10.000 KPM dapat berdaya di program ini. Nah, jadi di sini program baru juga ya teman-teman untuk PENA. Dan untuk informasi PENA ini, Pahlawan Ekonomi Nusantara yang mendapatkan bantuan untuk modal usaha, videonya informasinya sudah kita upload dengan lengkap di video yang ini ya teman-teman, dan bagaimana cara untuk mendapatkannya juga sudah kita informasikan dalam video tersebut. Nah, nanti untuk link video tersebut teman-teman bisa cek dalam kolom deskripsi. Nah, lanjut di sini dari sisi rehabilitas sosial, Menteri Sosial menargetkan sebanyak 133.600 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS bisa mendapatkan manfaat dari program asistensi rehabilitas sosial atau atensi. Nah, atensi ini memiliki pendekatan penanganan masalah sosial komprehensif berbasis residensial, komunitas, dan keluarga. Nah, atensi diberikan kepada penyandang disabilitas, lansia, anak yang memerlukan perlindungan khusus atau AMPK, lalu juga korban bencana dan kedaruratan. Nah, khusus untuk disabilitas, Kemensos menganggarkan biaya untuk pembuatan alat bantu di 31 satuan kerja dan literasi khusus disabilitas sebanyak 55.000 unit. Nah, sementara itu menanggapi isu anggaran perlindungan sosial senilai 500 triliun, Menteri Sosial mengatakan bahwa anggaran tersebut digunakan pemerintah secara nasional ya teman-teman.
Jadi itu bantuan yang diberikan dengan anggaran 78 triliun dan tidak menutup kemungkinan nanti bisa saja dialokasikan ya teman-teman untuk bantuan yang baru ataupun dalam keadaan khusus atau seperti kedaruratan ataupun bencana. Dan tidak menutup kemungkinan juga masih ada anggaran tambahan ya teman-teman. Tentu saja melihat dari situasi, kondisi dan keadaan dari perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, lanjut di sini untuk informasi siapa sajakah penerima dari bantuan ini? Ya tentu saja yang sudah terdaftar di DTKS teman-teman. Nah, jadi kita bisa mengeceknya ya apakah teman-teman itu mendapatkan bantuan ini yang terbaru di tahun 2023 ataupun tidak. Kita bisa mengeceknya dalam DTKS. Untuk websitenya ini dia, cek bansos.kemensos.go.id. Nah, nanti untuk linknya kita juga masukkan dalam kolom deskripsi. Oke, langsung saja ya, kita akan memberikan tutorialnya cara mengeceknya nih, memastikan kita itu dapat bantuan ataupun tidak. Nah, karena kemarin juga masih ada yang bertanya untuk langkah lengkap mengeceknya. Oke, lanjut di sini kita bisa masuk ke dalam browser ya, teman-teman. Nah, teman-teman masuk ke dalam browser bisa menggunakan Google Chrome ataupun aplikasi yang lainnya. Lalu kita masukkan data diri kita di sini. Oke, seperti alamat itu pastikan lengkap, lalu kita menulis nama kita dan juga masukkan kode CAPTCHA yang ada di sini. Jika sudah dipastikan semua dengan benar, kita pilih saja yang cari data. Nah, nanti akan muncul ya apakah nama kita itu terdaftar sebagai penerima bantuan. Dan apabila nama kita itu terdaftar sebagai penerima bantuan, nah bisa kita lihat di sini nanti akan ada keterangannya, statusnya itu iya ya teman-teman. Dan pastikan untuk periodenya adalah periode yang terbaru. Nah, pastikan kita lihat namanya itu benar-benar nama kita dan sudah memang usia kita yang bisa kita cek dalam data-data yang ada di sini. Karena biasanya ada nama yang sama juga dengan kita dalam sebuah wilayah. Nah, kita pastikan jika itu memang nama kita dan mendapatkan bantuan sosial, teman-teman bisa koordinasikan langsung dengan pihak pemerintah wilayah teman-teman atau pemerintah desa. Nah, nanti untuk proses pencairannya biasanya akan diinformasikan juga. Atau teman-teman bisa mengikuti video kita yang ini untuk mendaftarkan diri di program bantuan pemerintah yang terbaru. Nah, dimana untuk linknya dari video ini sudah kita masukkan dalam kolom deskripsi. Kita bisa mendaftarkan diri atau mengusulkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023 ya teman-teman. Bagi yang sudah merasa cocok ataupun sudah sesuai dengan syarat untuk penerima bantuan sosial, bisa ikuti tutorial dalam video tersebut. Oke sobat, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua dan pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah pastinya. Nah, saya akhir dalam kesempatan video kali ini dan sampai jumpa dalam video selanjutnya.